Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Apakah sistem yang bermasalah di Manchester United? Perdebatan ataupun diskusi, bukan perdebatan dikatakan, diskusi ataupun perbedaan pendapat ini masih sering terjadi. Walaupun Manchester United di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, dan sekarang kita ada di jeda internasional ya, masa mungkin yang agak sedikit membosankan menantikan Manchester United bermain lagi, masih sekitar 2 pekan. Ya, sebelum jeda internasional Manchester United ini kan menang menghadapi Sunderland. Tapi kalau gua boleh kasih pendapat secara ringan amatiran, apakah ini menjamin bahwa Manchester United oke, ini kita akan melaju terus, kita akan meningkat terus, ya kan? Nanti memasuki bulan Oktober begini, November, Desember ke atas, wah belum tentu juga menurut gua kalau melihat apa yang terjadi dengan Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya, karena tidak konsisten. Ini masih terus terjadi. Sekarang Manchester United menang, tapi ketika Manchester United kalah, pasti akan ada menurut gua pendapat-pendapat, narasi-narasi yang akan kembali lagi nih menyudutkan tentang sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Kembali lagi nih, perdebatan, diskusi, apakah sistemnya atau seperti apa. Nah, di video kali ini gua ingin mungkin memberikan pendapat, tapi sebelum ke sana ya, jadi kebetulan ini ada beberapa pendapat yang dikatakan oleh beberapa pihak, nanti juga ada dari pemain Manchester United yang mungkin mengaitkan dengan sistem yang saat ini berada di Manchester United ataupun juga secara keseluruhan ya. Gua ingin ke Oliver Glasner, di mana nama Oliver Glasner ini kan juga salah satu yang disebut-sebut dikaitkan dengan Manchester United dengan sistem yang sama, misalnya yang diterapkan di Crystal Palace, 3 back juga. Lalu apakah dia akan bisa langsung nyetel kalau seandainya pindah ke Manchester United dengan sistem yang bisa dikatakan hampir sama tapi mungkin ada perubahan. Jadi sebenarnya apa ini permasalahannya? Karena kalau melihat Crystal Palace 3 back, mereka juga bisa berhasil gitu. Oke, walaupun mereka akhirnya merasakan kekalahan pertama musim ini ketika mereka tandang ke Goodison Park ya, kandang dari Everton. Tapi bagaimana? Nah, Oliver Glasner ini melihat terkait dengan sistem dan juga pemain. Ada sebuah kutipan ya, ingin gue bacakan saja dari Sky Sports. Oliver Glasner mengatakan sistem ini harus bisa sesuai dengan pemainnya. Tidak ada diskusi terlalu banyak terkait dengan sistemnya. Sistem ini tidak penting. Kebiasaan ini yang lebih penting. Pola. Dan bagaimana Anda menginginkan pemain bersikap di atas lapangan. Ini lebih penting. Di karir saya telah bermain semua sistem. Saya promosi di Austria dengan 4-4-2. Lalu kita berganti ke 3-4-3. Di Wolfsburg kita meraih Champions League dengan 4-2-3-1. Di Frankfurt mereka bermain dengan 3 pemain di belakang sebelumnya, dan ini sesuai dengan skuadnya. Saya selalu melihat sistem apa yang sesuai dengan pemain yang kita miliki yang terbaik. Favorit saya adalah 4-4-2. Tapi apakah kita memiliki pemain yang tepat untuk hal ini, untuk sistem ini? Kita berbicara terlalu banyak terkait dengan kebiasaan lebih daripada sistemnya. Sistem ini sangat cair. Apa yang penting yaitu adalah pemain harus tahu apa yang kita ingin lakukan, dan ini harus diputuskan ya, tentang akan menjadi sukses atau tidak. Ini akan memutuskan apakah akan menjadi sukses atau tidak. Hansi Flick yang juga Barcelona di akhir pekan kemarin sebelum jeda internasional menderita kekalahan, memiliki pendapat terkait dengan sistem yang merubah sistem saya tidak berpikir tentang sistem, tapi kita butuh menghindari ya beberapa kesalahan besar. Setelah break internasional ada para pemain yang akan kembali dari cedera. Kita membutuhkan mereka, tapi saat ini kita harus menerima kekalahan ini lalu bermain dengan tim. Tentu saja semuanya frustrasi dengan kekalahan ini, tapi kita harus terus berjuang sampai dengan akhir musim.
Nah, ini tadi berbicara juga terkait dengan pergantian sistem atau seperti apa ya, bahwa Hansi Flick juga tetap ingin memakai sistem yang sama. Lalu Ruben Amorim pun juga berpendapat seperti itu di Manchester United. Kurang lebih dia mengungkapkan kalau sistem ini nantinya akan berubah. Kurang lebih seperti itu. Sistem ini nantinya akan berubah, tapi apa yang dibutuhkan oleh skuad saat ini adalah pemahaman dari dasar-dasar dari sistem permainan yang memang diharapkan. Nanti setelahnya akan berganti, tapi dasarnya ini harus kuat dulu, dasarnya ini harus mungkin benar dulu, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini tidak hanya terkait dengan formasi, tapi juga sikap-sikap di atas lapangan, kalau mengutip dari apa yang dikatakan oleh Oliver Glasner. Dan menurut gua ini yang penting, karena sering sekali sering sekali menyamakan bahwa yang disebut dengan sistem itu adalah formasi. Ini terlalu kerdil menurut gua, terlalu kecil. Formasi itu merupakan bagian dari sistem, tapi formasi ini tidak bisa dikatakan bahwa formasi itu adalah sistemnya, sama dengan, tidak, itu hanya bagian saja. Sama seperti taktik dan formasi. Formasi itu adalah bagian dari taktik, tapi bukan segalanya. Karena sesuatunya tentu saja pastinya akan berubah, baik itu ketika pertandingan ataupun juga sebelum pertandingan. Misalnya siapa yang akan ditempatkan, karakternya seperti apa, ini kan juga disesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Dan pemain-pemain Manchester United sendiri pun juga memiliki pendapat-pendapat. Misalnya Bryan Mbeumo tentang formasi 3-4-3 mengatakan, saya pernah bermain dengan sistem seperti ini sebelumnya. Kewajiban kita adalah untuk lebih baik. Saya tidak berpikir ini tentang sistemnya, ini tentang bagaimana kita berkembang. Lalu Matthijs de Ligt pun juga demikian nih. Ya, tentu saja para pemain harus mengambil tanggung jawab setelah menderita kekalahan. Saya pikir ini selalu mudah melihat ke manajer, tapi pada akhirnya para pemain di atas lapangan yang harus melakukannya. Kita tidak bisa mengatakan kalau gol yang kita derita ya, atau peluang-peluang yang tim lawan hasilkan adalah ini adalah karena sesuatu. Saya tidak tahu kalau orang-orang selalu berbicara terkait dengan sistemnya. Ini juga tentang bagaimana fokus, konsentrasi. Dan kalau kita kekurangan hal-hal kunci, ya, ini akan membuat perbedaannya. Menghadapi Brentford yang bermain seperti ini, mereka akan membunuh Anda. Jadi Matthijs de Ligt dan juga tadi Mbeumo mengatakan ini bukan sistemnya. Ini tentang bagaimana sikap pemain di atas lapangan, konsentrasi, fokus, tidak membuat kesalahan. Matheus Cunha pun juga demikian. Dia mengatakan percaya 100%. Saya tidak berpikir bahwa masalahnya ada pada manajer. Kita harus menunjukkan karakter untuk merubah situasi. Harry Maguire pun juga memberikan pendapat, ya, sistem ini mudah untuk dikritik karena kita tidak memenangkan pertandingan. Ini bukan terkait dengan formasi yang pasti. Ada beberapa tahapan di pertandingan, ya, kita bermain dengan 4 pemain belakang. Kita selalu senang semenjak manajer baru datang, dan ini sebenarnya mudah untuk diimplementasikan, tapi ini juga tergantung bagaimana pemain mengeksekusinya di atas lapangan. Kalau Anda seorang pemain yang bagus, Anda bisa bermain di segala formasi. Ya, dan mungkin ini juga yang dicari oleh Ruben Amorim, pemain yang juga bisa bermain di segala formasi, termasuk juga sistem ataupun formasi yang ingin diterapkan di Manchester United. Dari situ menurut gue kombinasi yang dikatakan ini menurut gue juga menarik ya untuk diambil. Oke, mungkin ada sobat Football United atau fans Manchester United yang tetap berpendapat bahwa 3 back ini tidak bisa di Premier League. 3 back ini tidak pernah dimainkan di Manchester United. Walaupun itu sebenarnya tidak selalu benar ya, karena gua ingat misalnya di zamannya Louis van Gaal pun juga memakai 3 back, tapi evolusi yang ingin dilakukan ini tidak mudah ya. Ini butuh waktu, ini butuh proses, dan sering sekali ada perjalanan yang tidak mulus di perubahan tersebut, di proses itu, baik dari sisi klub, dari sisi manajer ataupun juga para pemain. Penting juga ya ketika mengeksekusi apalah permainan taktik termasuk juga formasi di atas lapangan, ini kan harus dipahami juga, ini bukan tentang manajer saja gitu ya. Ada komunikasi, ada delegasi di sana. Pemain mengimplementasikan hal tersebut di atas lapangan. Tadi Oliver Glasner menyebutkan bahwa ya, kita seharusnya juga menyesuaikan dengan situasi pemain yang ada seperti apa di klub, lalu kita pilih sistem yang cocok dengan mereka. Tidak salah, tapi yang gue lihat,
ini kan sebenarnya bukan hal baru di Manchester United. Pelatih lebih, bukannya 100%, tapi lebih menyesuaikan ke pemain. Erik ten Hag melakukannya. 4-2-3-1 itu bukan sistem dari Erik ten Hag kalau kita berbicara terkait dengan formasi ya. Lalu Ole Gunnar Solskjaer sangat-sangat mengakomodir para pemainnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata karakter para pemain ini jadi liar menurut gue dalam tanda kutip. Akibatnya apa? Ketika ada instruksi yang mungkin berbeda yang diinginkan oleh pelatih, oleh manajer, ya pemain merasa terlalu berkuasa mungkin ya dalam tanda kutip, akhirnya justru kekacauan yang terjadi di atas lapangan berujung ke pemecatan. Gua berpendapat bahwa bagaimanapun juga hierarki di sebuah tim ini juga sangat penting. Tugasnya apa, posisinya apa, harus melakukan apa. Kalau ini kacau, akan kacaulah juga sebuah squad, sebuah tim, bahkan sebuah klub. Gua ingin menarik agak sedikit ke belakang ke masa kejayaan Manchester United dengan Sir Alex Ferguson. Jelas bahwa dia bisa memainkan ataupun memegang peranan, melaksanakan tugasnya dengan sangat-sangat bagus, memegang dressing room. Ini salah satu unsur penting, dan tentu saja turunannya juga termasuk ini ya, bagaimana berkomunikasi, mengimplementasikan taktik dan lain-lain. Harusnya ini menjadi ruang lingkup dari manajer atau pelatih. Para pemain mungkin agak sedikit kaku, mungkin ada sedikit ruang diskusi atau komunikasi di sana. Tetap sebagai apa ya? Tetap sebagai subjek yang harus mengimplementasikan apapun ya yang diinginkan oleh manajer ataupun pelatih. Ketika ada kemacetan di sana, ketika ada apa ya? Ya hal yang akhirnya tidak bisa dilakukan di atas lapangan, tentu saja ini menjadi sebuah evaluasi nantinya. Apakah memang manajer yang tidak bagus penguasaan dressing roomnya, atau pemain yang ogah-ogahan mentalitasnya? Ini menurut gue juga hal yang harus dipandang begitu. Jadi tidak bisa secara keseluruhan menurut gue secara dengan amatiran, yang salah itu adalah sistemnya, yang salah itu adalah formasinya. Harry Maguire tadi mengatakan bahwa pemain yang bagus sebenarnya bisa menyesuaikan gitu loh, dengan apapun formasinya, apapun keadaannya. Bahkan sebenarnya kalau gue saksikan apa yang terjadi di atas lapangan ini sangat fluid sekali. Di awal yes 3 back, tapi setelah pelaksanaannya ketika menyerang misalnya, ini bisa 5 di depan. Tapi ketika bertahan ya, misalnya ini juga bisa jadi tinggal berapa yang ada di depan ya kan. Mungkin lebih menumpuk di belakang dan lain-lain. Ada transisi di sana, ada usaha kerja keras, karakter, mentalitas, konsentrasi, fokus. Ini juga penting menurut gue, dan gue masih melihat hal ini yang masih bolong-bolong yang berada di Manchester United, sehingga akhirnya tidak bisa menunjukkan permainan yang konsisten. Hasil pun juga tidak bisa mendapatkan yang selalu positif. Dan ini memang pekerjaan yang sangat besar. Pelatih-pelatih sebelumnya, manajer-manajer sebelumnya merasakan hal itu, dan sayangnya mereka tidak memiliki waktu ketika misalnya keadaan Manchester United ini turun begitu ya, dengan keadaan yang ada pada saat itu, dinamikanya mereka selalu diselesaikan di tengah jalan. Justru saat ini yang gue harapkan dengan Ruben Amorim, kesempatan itu bisa diberikan. Apakah ini merubah pandangan gue terkait dengan Ruben Amorim? Ya waktu yang akan menjawab. Sampai dengan saat ini inkonsistensi itu yang masih gue lihat. Sampai dengan konsistensi itu hadir di Manchester United, ya mungkin baru kepercayaan gue terkait dengan situasi Ruben Amorim ini bisa meningkat. Mungkin Sobat Football United pun juga demikian. Tapi jelas support gue selalu 110% kepada siapapun yang ada di Manchester United. Gue tidak berharap dia diganti, gue tidak berharap dia dipecat. Gue berharap dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dilakukan di Manchester United. Pekerjaan-pekerjaan didukung, disupport oleh manajemen. Hal yang gue pikir di periode sebelumnya tidak cukup besar diberikan oleh manajemen. Ini bukan hanya terkait dengan pemain yang didatangkan ya. Enggak, ini hanya bagian kecil saja. Tapi bagaimana situasi-situasi ketika ada keadaan yang sulit. Ini juga penting, di mana posisi manajemen di situ. Di mana kalau gue lihat di periode-periode sebelumnya, manajemen dengan cara atau sangat mudah sekali merubah arah ya menuju ke manajer, dan akhirnya terjadi pergantian yang terlalu sering menurut gue, dan ini tidak sustain ya. Turnovers yang terlalu besar ini. Kurang lebih seperti itu. Baik lagi, tapi bagaimana menurut Sobat Football itu? Apakah sistemnya yang bermasalah ataukah ada hal-hal lain yang harus diperbaiki? Silahkan drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.